Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti dugaan ribuan pegawai ASN dan PPK yang terindikasi bermain judi online. BKD Jabar mencatat ada 2.663 pegawai yang masuk dalam data PPATK dan saat ini sedang dalam proses sanksi. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat menyatakan, pemirsa, ada 2.663 pegawai Pemprov Jabar yang terindikasi bermain judi online atau judo sepanjang tahun yang lalu. Data tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dalam temuan ini, ASN yang terindikasi telah dilakukan pendalaman, ada 15 data yang sudah pensiun, pindah instansi, atau pernah dihukum disiplin. Pegawai yang terindikasi telah dikelompokkan ke dalam 3 kategori ini, pemirsa. Untuk kategori ketiga adalah mereka yang bermain judo secara berulang, terutama saat jam kerja dan menggunakan nominal yang melebihi take home pay, yakni gaji ditambah TPP. Proses penindakan saat ini masih dilakukan oleh masing-masing atasan langsung. Berdasarkan data sementara, sebanyak 279 pegawai ASN yang sedang menjalani pendalaman dan berpotensi dikenai hukuman disiplin atau sanksi berat. Untuk sanksi, BKD menyatakan akan memberikan sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga penurunan jabatan. Khusus PPK yang berulang bisa dikenai putusan kontrak. Ada penurunan kenaikan gaji berkala, ada penurunan jabatan, ada juga penundaan kenaikan pangkat, termasuk apabila itu dilakukan berulang, ya bisa saja untuk P3K terjadi putus kontrak atau bahkan kita keluarkan. Pemirsa, ketika ribuan gaji ASN yang seharusnya untuk warga justru habis dalam satu klik judi online. Pertanyaannya, pemirsa, sudah berapa jauh jerat judul ini? Lebih dari jutaan situs telah diblokir oleh kementerian, kemudian aliran dana mulai baru ini, namun ekosistem ini terus tumbuh, pemirsa. Mampukah pemberantasan hulu hingga hilir ini benar-benar memutus mata rantai judul? Inilah yang akan kita bahas, pemirsa. Kita akan mulai di informasi yang pertama, pemirsa, bahwa temuan terbaru menunjukkan bahwa praktik judi online ini telah merambah kalangan aparatur sipil negara. Di Jawa Barat, pemirsa, ribuan ASN terindikasi terlibat judi online. Fakta ini, pemirsa, menjadi alarm bahwa persoalan judi online ini tidak hanya menyasar masyarakat saja, melainkan juga, pemirsa, di lingkungan birokrasi yang ditutup menjaga integritas dan profesionalisme. Ini, pemirsa, datanya ada 2.663 ASN terindikasi bermain judi online yang terdiri dari PNS, kemudian juga PPK. Dan selanjutnya, pemirsa, kalau kita melihat pemerintah hingga kini tidak hanya memblokir situs judi online juga, tapi juga menelusuri terkait dengan aliran dananya. OJK ini meminta perbankan untuk memperketat pengawasan terhadap rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online. Nah, sejauh ini langkah ini diharapkan dapat memutus akses pelaku terhadap sistem keuangan sehingga ruang gerak bandar maupun pemain ini semakin sempit. Bahkan, pemirsa, ada 36.191 rekening yang telah diminta untuk diblokir atau diperiksa lebih lanjut. Saja, pemirsa, yang tidak kalah menariknya di mana Kementerian Komunikasi dan Digital ini mencatat ada sekitar 3,7 juta situs dan konten judi online telah diblokir. Namun upaya ini ternyata masih menghadapi tantangan yang cukup besar karena pelaku terus membuat situs baru dengan berbagai cara untuk menghindari pemblokiran. Bahkan kondisi ini yang menunjukkan bahwa pemberantasan judi online membutuhkan strategi yang lebih menyeluruh dan juga kompleks. Nah, pemirsa, selanjutnya meski jutaan situs ini telah diblokir, praktik judi online ini belum juga berhenti ataupun juga stop. Alasannya, pemirsa, beragam, mulai dari bandar yang banyak beroperasi dari luar negeri, kemudian juga transaksi dilakukan melalui berbagai rekening dan platform digital, dan yang terakhir, permintaan dari masyarakat yang masih tinggi. Hal inilah yang membuat ekosistem judi online di Indonesia ini terus berkembang dan juga bertahan. Terakhir, pengamat menilai bahwa pemberantasan judi online ini harus dilakukan dari hulu hingga ke hilir, mulai dari penindakan terhadap bandar, kemudian pemutusan aliran dana, kerjasama lintas negara hingga edukasi masyarakat dan rehabilitasi bagi korban kecanduan. Dengan langkah yang terpadu ini, upaya pemberantasan judi online diharapkan menjadi lebih efektif dan juga berkelanjutan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.